Halo buat semua yang setia dengan Senderbatch Channel. Kali ini Senderbatch Channel ada di Kota Demak dan kita pengen ngulik-ngulik dikit tentang seputar Omah Blimbing di Demak. Nah, kebetulan alhamdulillah Senderbatch bisa bertemu langsung dengan owner dari Omah Blimbing Demak, yaitu beliaunya adalah Mas Heri. Ya, selamat sore Mas Heri. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah datang ya. Gini Mas Heri, kita sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kami ingin nanya-nanya, ngulik tentang seputar Omah Blimbing ini. Nah, Omah Blimbing ini jenengan dirikan mulai kapan, Mas? Saya mulai menanam ini kurang lebih sekitar 2016 atau 2017, Pak. 2016-2017, wow, udah lama banget. Itu ide awalnya jenengan mendirikan atau mulai menanam Omah Blimbing ini dari apa awalnya? Awalnya dulu kan Demak ini terkenal dengan blimbingnya dulu. Ya, terus kemudian tahun sekitar 2000-an berapa itu kan jambu citra sudah mulai masuk. Akhirnya orang mulai beralih ke jambu citra. Jambu citra itu? Iya, jambu citra, jambu air citra nih, Pak. Oh, yang jambu yang merah itu loh, Pak. Menggelantung itu. Ada monumennya. Oh, nah, itu. Tapi dulu pertama adalah blimbing yang terkenal. Kemudian orang beralih ke citra karena mungkin dari harga yang lebih menjanjikan. Nah, kemudian orang meninggalkan blimbing khasnya Demak. Kemudian dari situ saya melihat dari budidaya, saya juga udah mulai budidaya jambu citra, cuman karena di situ modelnya season, musiman. Nah, dan juga kalau misalkan salah treatment itu nggak berbuah. Untuk jambu citra. Oh, kesulitannya di situ. Ya, di situ. Jadi kemudian dilihat dari kayak orang tua kan sudah mulai sepuh ya. Mau ndak mau saya harus bisa membuat apa yang membuat kegiatan Bapak Ibu di kebun itu lebih ringan seperti itu. Dan juga kira-kira yang bisa menghasilkan rutin itu apa selain jambu citra. Nah, akhirnya saya mulai mencoba-coba dulu sampai buat tabu lampot. Akhirnya memutuskan untuk blimbing ini membudidayakan sekaligus dan mengembalikan ikon yang dulunya memang betul, blimbing. Pak. Wow. Oke, semua yang lagi stay tune di Senderbatch Channel, jangan lupa bila kita mempunyai sesuatu yang memang itu harus kita budidayakan, jangan sampai hilang. Apapun, seni, termasuk juga buah-buahan, tanaman, dan lain-lain, kita harus budidayakan supaya itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita, terutama di Indonesia tercinta kita. Nah, Mas Heri, untuk lebih detail lagi, gimana kalau kita jalan-jalan sambil mungkin panjenengan bisa menjelaskan tentang bagaimana sistem penanamannya, berapa bulan sekali panennya, dan lain sebagainya. Oke, boleh Pak. Untuk kebetulan yang ini di lokasi ini kan lokasi dekat sebelah rumah. Jadi kita membuat tanamannya itu saya mau kayak model sistem padat ini, sistem padat. Sistem padat itu yang seperti apa, Mas? Jadi saya membuat dengan jarak tanaman sekitar 4 meter. Kemudian kita tidak perlu membuat tanaman setinggi mungkin supaya nanti perawatannya maksimal. Dan juga nanti kelihatan kalau misalkan memang endingnya adalah pengennya punya agroedu. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman atau adik yang kesini itu juga bisa memetik sendiri langsung dan seterusnya. Dan juga saya punya keinginan itu kalau nanti sudah ada agroedu itu saya pengen generasi muda itu tidak hanya mereka mempunyai profesi di kantor sebagainya, tetapi profesi di petani itu juga menjanjikan gitu loh. Kalau kita mempunyai ilmu yang bagus dan kemudian manajemen yang bagus, saya yakin petani bisa sejahtera, tidak kalah dengan profesi yang lain seperti itu. Tuh, Senderbatch Channel, agroedu, edukasi dalam dunia pertanian. Kita bisa menanam dan itu sangat bagus banget, dan saya secara pribadi Senderbatch Channel sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan beliaunya Mas Heri ini tentang agroedu, bahwa agrowisata atau edukasi di bidang agro tentang penanaman dan lain sebagainya memang sangat-sangat menjanjikan untuk masa depan kita. Tidak selalu menjadi orang kantoran, orang-orang pebisnis yang berbau otomotif, elektronik. Tidak, seharusnya kita memang mengembangkan bidang kita termasuk juga di agroedu. Nah,
Untuk selebihnya tadi udah dijelaskan sama Mas Heri bahwa kenapa tanaman ini dibuat pendek, tidak harus tinggi, supaya lebih mudah lagi untuk semua wisatawan yang akan datang ke sini, termasuk semua yang nonton ini. Jangan lupa untuk ke Omah Blimbing di Demak, dan nanti bisa langsung ke Mas Heri, yang mana nanti ada IG-nya di sini. Kalian bisa buka IG dari Omah Blimbing yang ada di bawah sini, dan kalian bisa langsung aja bersama teman-teman, keluarga, atau ibu-ibu PKK satu rombongan wisata bisa datang ke sini. Dan kali ini saya akan sama Mas Heri jalan-jalan ke sana untuk lebih detail lagi. Oke, Mas Heri. Monggo Pak, silakan. Monggo. Oke, come. Jadi kebetulan ini kan kemarin baru aja ada normalisasi irigasi Pak. Jadi ini irigasi dari pemerintah. Dari pemerintah. Baru tahun kemarin. Jadi baru tahun kemarin. Jadi sebelumnya ini kalau musim kemarau ini habis. Jadi ini lumayan ada stok ini buat tanamannya. Buat berapa lama ini menurut jenengan? Berapa bulan? Mungkin kalau untuk tahun ini kayaknya nggak kekurangan kayaknya. Oh, nggak kekurangan, cukup air segini. Terus ini tadinya lahan sawah, lahan basah, sama seperti yang di sekitarnya ini. Cuman karena saya pengen lebih produktif Pak. Kalau prinsip saya adalah sekali mengolah untuk seterusnya. Jadi kalau kayak padi itu kan setiap musim harus mengolah. Nah, kalau ini sekali mengolah bisa terus-terusnya. Terus untuk pohon belimbing sendiri itu sekali ditanam apa akan selalu berbuah atau mati terus harus ditanam lagi dari awal? Kalau ini tanaman belimbing insya Allah sampai bertahun-tahun Pak. Bertahun-tahun hanya satu pohon ini? Wow. Jadi model kayak bisa pendek gini, besar gini, ini karena setiap kali ke atas kita potong kemudian dia akan melebar ke samping kanan kiri. Seperti itu. Jumlah buah lebih banyak lagi. Sama saja. Oh, sama. Cuman saja. Tidak mempersulit dalam kita untuk mengambil buahnya. Oh, begitu. Jadi kalau buat ini kan sekitar, karena sini padat 4 meter, berarti ini 2 meter, ini 2 meter. Jadi samping kanan kiri lebar tanaman itu adalah 4 meter. Begitu. Buat orang-orang masyarakat yang ada di Klaten, Solo, Jogja yang mungkin ingin mengembangkan budidaya belimbing, mungkin bisa untuk sowan atau main ke Omah Blimbing di terbuka, Pak. Demak. Tuh, Mas Heri terbuka untuk edukasi tentang belimbing dan bisa ditanam dimanapun sehingga belimbing semakin banyak, dan yang terutama bocoran dari Cedar Batch mengurangi tingkat pengangguran. Tuh. Betul Pak. Dan ini kan kelihatan, coba dilihat juga ini kan kayak gini modelnya. Ini mungkin belum ada nggak begitu maksimal. Tapi kalau dulu pernah awal-awal saya nanam, ini kan kebetulan selama 5 tahun saya tidak handle ini Pak. Ini? Saya tidak handle. Oh, tidak handle? Bukan saya yang handle, maksud saya dulu saya, tapi karena saya tinggal studi lanjut, jadi Bapak sama Mas yang menghandle. Oh, gitu. Ngobrol-ngobrol saya ada tadi sedikit studi lanjut, lagi kuliah apa ini Mas Heri? Saya kuliah S3 di Taiwan, Pak. Wow, tuh orang aja yang bisa kuliah di Taiwan nggak gengsi loh jadi penanam pohon belimbing. Kok kalian gengsi banget jadi sebagai pemuda Indonesia? Oke, terima kasih sangat Mas Heri memberi motivasi untuk tidak gengsi ya untuk masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial. Salah ucap sampai karena ngucapin belimbing, ngomong kaum sampai kalum seperti itu. Ada lagi Mas Heri yang bisa dijelasin? Yang penting kalau untuk belimbing itu akan terus berbuah selama pemenuhan nutrisi, pemenuhan air, sama pengontrol hamanya dia bagus, insya Allah dia nggak pernah berhenti berbuah Pak. Untuk vitamin, itu adalah kelebihan dari belimbing di situ. Untuk vitamin atau bisa mengobati penyakit apa gitu mungkin? Kalau untuk selama ini kan mungkin kalau vitamin sama seperti buah yang lain Pak. Jadi pada umumnya jadi bagus untuk kesehatan itu saja. Gitu. Terus mungkin ada sedikit tips dari Mas Heri tentang dunia tanaman atau dunia agro untuk masyarakat Indonesia terkhusus, dan juga yang paling istimewa untuk anak-anak muda ini. Ada tips apa supaya
mereka ini tidak harus ke kota, tidak harus bekerja sebagai ini tapi Yeah. mengembangkan dunia tanaman. Yeah. Kalau saya berpesan adalah kita tinggal desa bukan berarti kita akan tertinggal dari orang yang ada di kota, tetapi dengan mempunyai ilmu, kemudian dan ketelatenan, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita untuk belajar dan maju seperti itu. Wow, tuh buat semuanya yang ada di sini dan kita semua yang ada di Indonesia, yang jelas pesan dari Mas Heri tadi bahwa kita ini harus melakukan segala sesuatu tidak harus berdasarkan gaul atau trendy seperti itu ya Mas Heri ya. Iya, Pak. Jangan gengsi seperti itu. Jadi Iya, betul. lakukan segalanya, yang penting itu adalah sesuatu yang baik untuk masa depan kita dan orang lain. Dan seperti biasanya Sanderbat selalu mengucapkan di penutup acara, jangan pernah untuk berhenti berbuat baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya Arya Sanderbat di sini bersama Heri Susanto dari Omah Belimbing Madu Demak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk visit bareng-bareng 1 bis, 2 bis, 3 bis yang banyak ke Omah Belimbing Demak. Ciao. Hai, silakan. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Berjalan